Wah, kita sudah sampai di mana ya? Sepertinya sudah sampai. Ayo, jangan di depan jalan. Coba ke tepi. Mari ikut Bapak jalan-jalan. Udah? Sebelum kita lanjut, berikut tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menganalisis hukum-hukum Newton dalam gerak benda termasuk fenomena terkait dalam kehidupan. Oke, kita akan nyalakan mesinnya ya. Yuk, kita coba. Apakah kalian sadar ketika Bapak menyalakan mesin, badan Bapak terdorong ke belakang? Ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Wah, ada lampu merah. Apakah kalian sadar ketika Bapak mengerem mendadak, tubuh Bapak terdorong ke depan? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Jadi ini kita sebut sebagai hukum inersia Newton. Hukum inersia menjelaskan bahwa suatu benda akan selalu diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhi atau yang bekerja padanya, dan benda akan selalu yang awalnya bergerak akan selalu bergerak apabila tidak ada gaya yang memaksa atau mengganggu benda itu. Nah, kejadian yang di dalam mobil tadi, ketika seseorang yang ada di dalam mobil yang awalnya diam, kemudian mobil itu tiba-tiba bergerak, maka secara otomatis tubuh orang tersebut akan terdorong ke belakang. Hal ini dikarenakan karena bagian bawah tubuh orang tersebut menempel pada kursi mobil, tetapi bagian atasnya tidak. Hal yang sebaliknya juga pada saat lampu merah, ketika mobil yang awalnya melaju dengan kencang kemudian berhenti mendadak, maka otomatis badan orang yang dalam mobil akan terdorong ke depan. Begitu juga pada saat mobil bergerak, ketika mau bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan, tubuh kita juga akan bergerak ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Ya, ini contoh sederhananya, teman-teman bisa praktekkan di rumah. Untuk hukum inersia yang pertama, ketika ada sebuah botol yang berdiri di atas kertas, kemudian Bapak akan tarik kertasnya, apakah yang terjadi? Ternyata botol tetap diam di tempatnya, seperti itu. Jadi botol yang sudah memiliki kelembaman akan tetap diam di tempat. Bagaimana? Sudah cukup paham ya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Waduh, mobilnya tiba-tiba berhenti. Tolong, ada yang bisa menolong? Mobilnya mogok. Wah, terima kasih ya, ada orang yang mau bantu mendorong mobil. Coba bayangkan, semisal Bapak hanya sendirian saja mendorong mobil tersebut, maka mungkin mobil tersebut tidak akan berjalan, tidak akan bergerak sedikit pun. Tetapi jika Bapak mendorong bersama-sama dengan 2 atau 3 orang, maka mobil akan bergerak lebih cepat. Karena kan massa yang besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, gaya yang besar akan menyebabkan kecepatan yang lebih besar. Itulah sehingga kita bisa mengatakan bahwa gaya adalah massa dikali dengan kecepatan. Nah, itulah hukum kedua Newton. Tahukah kalian, ketika roda mobil berputar, roda mobil bergesekan dengan aspal di jalan. Terjadi gaya ke depan oleh roda mobil dan gaya ke belakang dari gaya gesek antara aspal dan roda mobil. Inilah yang kita sebut sebagai aksi reaksi. Jadi, jika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi yang berlawanan arah.
Itulah yang disebut sebagai hukum ketiga Newton. Contohnya, ketika kita bermain roket air, maka kita akan melakukan gaya aksi, yaitu memompa pompa yang berisi udara ke dalam roket botol tersebut. Kemudian roketnya akan terisikan oleh yang sudah terisi oleh air. Udara akan mendorong air tersebut sehingga air bereaksi sehingga membuat roket meluncur ke atas udara. Terima kasih untuk kali ini. Ingatlah, jangan berhenti belajar karena bumi masih berputar dan karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.